Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, pada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang penting, itu berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan judul yang saya ambil ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Sungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebutkan bahwasanya pembahasan tentang akhlak ini adalah pembahasan yang sangat penting? Karena di antara salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, di antaranya adalah tugas untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah aku diutus ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwasanya benar tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk memperbaiki akidah umat manusia. Intinya yang paling utama adalah membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid. Dan tidaklah Nabi menyebutkan bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka para ulama menjelaskan ini adalah porsi di antara porsi terbesar fokus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu para ulama menyebutkan banyak fokus dakwah Nabi yang paling utama. Mereka di antaranya menyebutkan yang paling fokus utama tentu tauhid, kemudian yang kedua persatuan, kemudian yang ketiga di antaranya adalah tentang penyempurnaan akhlak-akhlak manusia. Oleh karenanya sungguh sangat disayangkan tatkala ada orang-orang yang mereka mengklaim bahwasanya mereka sudah memiliki akidah yang benar, tauhid mereka sudah benar, namun ternyata praktek mereka di lapangan tidak mencerminkan akidah mereka. Artinya muamalah mereka, bagaimana mereka berakhlak kepada sesama manusia, ternyata buruk. Ketika bermuamalah sering mendolimi orang, ketika berinteraksi sering mendolimi orang, maka ini seakan-akan tidak mencerminkan akidah yang dia miliki. Maka berarti ada yang salah dari akidah dia. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau pernah menjelaskan ahlus sunnah a'lamun nas bil haqq. Ahlus sunnah itu orang yang paling paham tentang kebenaran. Artinya paling paham tentang akidah, paling paham tentang tauhid. Wa arhamun nas bil khalqi. Dan ahlus sunnah adalah orang yang paling rahmat, paling berkasih sayang kepada sesama manusia. Maka akidah dan akhlak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Kalau seorang dia akhlaknya baik, harusnya akidahnya benar. Dan sebaliknya kalau akidahnya benar, maka seharusnya akhlaknya juga baik. Oleh karena jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pembahasan tentang akhlak adalah pembahasan yang sangat penting,
karena dia merupakan salah satu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita ingin berbicara tentang akhlak, maka tidak ada teladan yang lebih benar, tidak ada teladan yang paling sempurna melebihi teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi langit karena akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di akhlak, di budi pekerti yang sangat tinggi. Perhatikan kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada dua penekanan. Wa inna, isim inna ini penekanan, la'ala ini juga penekanan. Jadi ada dua penekanan. Seakan-akan kalau kita ingin menerjemahkan, wahai Muhammad, sungguh benar-benar engkau berada di budi pekerti yang sangat tinggi. Yang memuji bukan manusia, yang memuji bukan presiden, yang memuji bukan orang yang punya jabatan, yang memuji langsung pencipta manusia, pencipta makhluk semesta alam, itu Allah Subhanahu wa taala. Di antara pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu, la amruka. Kata Ibnu Abbas, ini demi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap sesuatu atas sesuatu maka itu adalah suatu hal yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berhak ingin bersumpah dengan apapun dengan makhluknya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Man halafa falyahlif billah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa yang ingin bersumpah maka dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang dia bersumpah selain dengan Allah Subhanahu wa taala maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kita kembali, Allah bersumpah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, wahai Muhammad, demi umurmu wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap makhluknya, berarti makhluknya ini adalah makhluk yang mulia. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wasyams wadduha wallail, dan seterusnya. Para ulama membahas kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan di antaranya hikmah kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umur Nabi ini berkah. Umur Nabi adalah berkah. Semua aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini teladan. Kita ingin cari teladan seorang suami, Nabi sallallahu alaihi wasallam suami terbaik. Kita ingin cari keteladanan pemimpin terbaik, pemimpin terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin cari juragan terbaik, juragan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala aspek apapun yang kita ingin cari, maka di situ ada pada sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan, ini tidak terjadi pada sebagian nabi. Tidak terjadi pada sebagian nabi. Kita contohkan misalnya kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Jika kita ingin mencari keteladanan seorang suami terbaik pada Nabi Isa alaihissalam, kita tidak dapatkan. Disebutkan bahwa Nabi Isa tidak menikah. Kita ingin mencari keteladanan seorang ayah terbaik pada Nabi Isa alaihissalam, tidak kita dapatkan. Kita ingin cari pemimpin terbaik pada sisi Nabi Isa alaihissalam, ternyata tidak dapatkan, karena Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin. Maka sekali lagi, tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkah. Seluruh aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkah. Makanya tadi tatkala Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Tatkala kita baca Al-Qur'an, ada sifat di situ tentang akhlak, yakinlah bahwasanya Nabi sudah mempraktekkan akhlak tersebut dengan sempurna. Contoh seperti Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah
mereka berlapang dada dan memaafkan, maka kita harus yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna mempraktekkan akhlak mudah memaafkan. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking indahnya akhlak Nabi, saking mulianya akhlak Nabi, sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwasanya akhlak Nabi ini mukjizat. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau mengatakan fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu. Kata beliau, barang siapa yang mempelajari, mentadabburi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau dia pasti akan membenarkan bahwasanya Muhammad ini rasul. Dia pasti membenarkan bahwasanya Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak mungkin ada orang yang biasa bisa berakhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi akhlak Nabi ini apa? Mukjizat. Mukjizat tersendiri, mukjizat yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mukjizat Nabi banyak. Contohnya apa? Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala datangkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau ini seorang ummi. Itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun ternyata Allah datangkan suatu risalah yang dalam kitab tersebut dituliskan tentang ayat-ayat yang tingkat balagonya sangat tinggi. Maka ini mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tantang manusia dan jin untuk membuat semisal Al-Qur'an, tapi mereka enggak mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya jin dan manusia semuanya berkumpul membuat semisal Al-Qur'an, maka mereka tidak akan mampu. Kemudian di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa kurang dari satu malam. Ini mukjizat, ikhwan. Di zaman dahulu jangankan pesawat, sepeda pun belum ada mungkin. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kurang dari satu malam. Oleh karena tatkala terjadi peristiwa tersebut, banyak orang-orang murtad. Kenapa? Mereka enggak percaya. Mereka mengatakan, lihat Muhammad berbicara tentang suatu hal yang tidak masuk akal. Makanya mereka datang ke Abu Bakar, mereka mengatakan, lihat Abu Bakar, lihat temanmu ini mengatakan bahwasanya dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, turun kembali, kemudian kembali ke Masjidil Haram kurang dari satu malam. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad bicara lebih daripada itu, saya tetap beriman, saya pasti beriman. Yang ingin saya sampaikan ini adalah mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah tahu dengar ada batu yang menyalami beliau. Inni la a'rifu bi Makkah hajaran yusallim alai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tahu di kota Mekah itu ada batu yang memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu. Kemudian ketika perang Badar, Nabi pernah mengabarkan kepada Umar bahwasanya nanti si fulan wafat di sini, si fulan wafat di sini, si fulan wafat di sini. Maka Umar pun mengatakan tatkala setelah perang Badar, Umar pun mengecek. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Si fulan benar wafat di sana, si fulan benar wafat di sana, dan si fulan benar wafat di sana. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat yang sangat indah yang ini memancar di setiap hari pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat bagaimana sih potret akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu melihat? Agar kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ini orang yang paling kalian cintai melebihi kecintaan kalian kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, dan juga kepada semua orang di atas muka bumi ini. Sulit kita untuk mentahqiq, merealisasikan
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan di antara para ulama menjelaskan kalau kita ingin merealisasikan hadis ini, kita ingin cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada semua orang di atas muka bumi ini, maka secara umum ada dua hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama, kita harus tahu jasa seseorang. Kalau kita ingin cinta kepada orang, kita harus tahu jasanya seperti apa. Dan ikhwan, tidak ada manusia yang jasanya lebih besar kepada kita melebihi jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita ini semua dalam kesesatan pada saat itu. Maka Allah pun utus Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar berdakwah. Beliau dihina, beliau dicaci maki, mau dibunuh tapi beliau bersabar. Dengan kesabaran beliau akhirnya dakwah bisa sampai menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke kota Malang. Ini jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para ulama mengatakan jasa Nabi Muhammad lebih besar daripada jasa orang tua kita. Kenapa? Karena terkadang jasa orang tua kita hanya sebatas di dunia. Dia yang kasih kita makan atau yang lainnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan kita dua jasa. Jasa di dunia dan juga jasa di akhirat. Tatkala kita paham tentang jasa Nabi Muhammad, kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin cinta kepada seorang, secara umum kita harus kenal akhlaknya. Kita harus kenal akhlaknya. Tatkala kita tahu ada seorang di akhlaknya baik, orangnya ramah, sopan, kalau berbicara lembut, kita suka sama dia, kita cinta sama dia. Kenapa orang ini akhlaknya bagus? Misalnya kita punya dua teman, yang satu suka traktir, yang satu nggak suka traktir. Kita cinta yang mana? Kita suka sama orang yang suka traktir. Itu otomatis. Maka tatkala kita belajar tentang akhlak Nabi, Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini, dan akhlak Nabi semua indah, maka ini akan membantu kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan pada malam hari ini adalah membantu kita untuk mentahqiq hadis tadi. Itu Nabi mengatakan tidak beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku melebihi kecintaan kalian kepada anak-anak kalian, kepada orang tua kalian, bahkan semua orang di atas muka bumi ini. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan bagaimana potret akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akhlak ini sekali lagi ini adalah mukjizat, ajaib. Gak mungkin ada orang bisa meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita dengar nanti, kita nggak bakalan bisa meniru secara 100%. Paling tidak kita meniru tipis-tipis lah, semaksimal mungkin. Akhlak pertama jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Satu akhlak ini kalau kita dengar, maka kita akan bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Kata Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah mencela makanan. In istahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau beliau suka beliau makan, kalau enggak beliau apa? Tinggalin. Ikhwan, ketika Abu Hurairah mengatakan ini bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Ini artinya seumur hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tanya diri kita. Pernah enggak kita enggak komen makanan? Pernah enggak kita enggak mencela makanan? Mungkin 1 hari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa, 4 hari mungkin terjatuh dalam pencelaan terhadap makanan. Dan yang lebih ajaib lagi,
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tatkala beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan maksud Nabi tidak mencela. Apa maksudnya? Nabi bukan bilang makanan ini enggak enak, Nabi enggak pernah. Bahkan Nabi tidak pernah mengatakan bahwasanya ini makanan keasinan, enggak pernah. Ini makanan kemanisan, enggak pernah. Ini terlalu panas, ini terlalu dingin, enggak pernah. Coba saya tanya, mengatakan makanan ini terlalu asin boleh tidak, Pak? Ini kayaknya keasinan deh. Boleh tidak? Boleh, ini perkara mubah. Kayak gitu kurang tambahin air biar enggak asin. Ini kayaknya kurang manis deh. Boleh tidak? Boleh, kita kasih gula. Tapi Nabi enggak pernah demikian. Kenapa? Saking tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi seumur hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak orang bisa seperti ini? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita jangankan yang kita beli, yang gratis saja kita komen. Orang kasih kita makanan gratis, kita makan, kayaknya kurang, komen. Karena kita manusia suka, tabiatnya suka komen. Makanya kalau lihat di Instagram, Facebook, banyak orang suka komentar. Itulah tabiat kita sebagai manusia. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Idistahahu akalahu, kalau beliau lihat ini makanan enak, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau diamin, beliau tinggalkan, tidak komen macam-macam. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan Nabi SAW pernah sengaja diminta untuk mengomentari makanan. Diminta oleh sahabat untuk mengomentari makanan. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Nabi SAW dan Khalid bin Walid pernah dihidangkan dop. Dop itu kadrun. Kadal apa kadrun? Gurun pasir. Bukan kadal yang di Malang. Kalau dop itu bentuknya mirip sama dengan kadal yang di sini. Cuman kadal yang di sana itu halal. Boleh dimakan. Kenapa? Kata para ulama dia makannya makan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kadal yang di sini dia makannya apa? Bangkai. Maka tidak bisa disamakan antara kadal yang di sana sama kadal yang di sini. Suatu kesempatan Nabi SAW pernah dihidangkan dop bersama Khalid bin Walid. Ketika dihidangkan kan dop kan bentuknya ngeri. Maka Khalid pun makan dengan lahap. Adapun Nabi cuma ngelihat. Nabi cuma ngelihat aja. Tatkala Khalid lihat Nabi enggak makan, maka Khalid pun nanya sama Nabi, "Aharamun hu ya Rasulullah?" Rasulullah, aku terlihat kau tidak makan. Apakah dop ini haram? Artinya kata para ulama di sini Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu minta Nabi untuk komentar. Khalid tahu ini halal. Tapi Khalid tanya, "Kenapa kau enggak makan? Apakah haram?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, ini tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini makanan enggak haram. Cuman ini enggak ada di kampungku. Sehingga saya enggak terbiasa untuk makan dop. Ikhwan fillah, ini mukjizat. Nabi tidak sama sekali mencela tadi apa namanya? Dop. Nabi memilih diksi yang sangat sopan. Nabi mengatakan ini enggak ada di kampungku. Jadi saya enggak terbiasa buat makan seperti ini. Coba kalau kita enggak ada kambing, enggak ada sapi, enggak ada ayam, kok kasih kayak yang seperti ini? Pasti kita komentarnya macam. Apalagi mungkin kita ustadz, kita pemimpin, apalah. Pasti kita komennya macam-macam. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Beliau pemimpin kaum muslimin, tapi beliau tidak berkata kata kasar. Beliau memilih diksi yang baik untuk mengomentari makanan. Beliau mengatakan ini makanan tidak ada di kampungku sehingga aku tidak biasa untuk memakan seperti ini. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad SAW. Satu mukjizat ini aja kita pasti yakin bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mukjizat, yang ajaib, yaitu tentang kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas."
Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Gak ada orang yang melebihi kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW la yaruddu sa'il. Nabi enggak pernah menolak permintaan. Masuk ilan Nabi SAW qad faqala la. Nabi SAW kalau dimintai, beliau tidak pernah mengatakan la, tidak pernah mengatakan tidak. Selama beliau mampu pasti beliau kasih. Ada enggak orang seperti itu di Malang? Kalau ada saya pengen kenalan. Enggak ada. Tidak pernah mengatakan apa? Tidak. Kalau beliau bisa kasih, pasti beliau kasih. Di antara contoh kedermawanan Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang musyrik datang kepada Nabi SAW. Dia masih musyrik, belum masuk Islam. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia minta kambing 1 lembah. Ajib tidak? Bukan 1 ekor, bukan 2 ekor, bukan 10 ekor, tapi berapa? 1 lembah. Ini bisa puluhan, bisa ratusan. Dan dia masih musyrik. Tatkala dia minta, Nabi mengatakan a'tu, berikan apa yang dia mau. Maka diberikanlah kambing-kambing tersebut kepada orang ini. Maka orang ini pun saking senangnya, langsung dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pulang ke kampungnya. Dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaum-kaumku, aslimu, masuk Islam. Kalau kalian pengen kambing seperti ini, masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad kalau sudah memberikan sesuatu pemberian, beliau berikan tidak takut miskin. Tidak takut miskin. Enggak ada manusia seperti itu. Enggak ada. Yang bisa melakukan itu cuma Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih pasti ada rasa kekurangan lah. Tapi Nabi Muhammad SAW demi dakwah, demi hidayah yang didapatkan oleh seorang musyrik, beliau rela memberikan harta sebanyak apapun, asalkan orang itu bisa mendapatkan hidayah. Dia mengatakan apa tadi? Aslimu, masuk Islam. Artinya akhirnya orang ini yang pergi berdakwah kepada kaumnya. Minta 1 kambing 1 lembah. Kemudian di antara kedermawanan Nabi SAW, kisah yang masyhur mungkin antum sudah pernah dengar. Kisah tentang tatkala Nabi SAW diberikan baju oleh seorang wanita. Nabi kita adalah orang yang biasa-biasa. Terkadang pakai baju yang indah, terkadang pakai baju yang lusuh. Terkadang makan kambing, terkadang cuma minum air putih. Biasa-biasa. Maka pada suatu kesempatan beliau pakai baju yang lusuh. Mungkin baju kurang bagus. Maka ada seorang wanita melihat Nabi SAW, dia kasihan. Bagaimana seorang pemimpin, seorang Nabi bajunya biasa-biasa saja. Maka dia pun berniat baik untuk membuat baju buat Nabi kita Muhammad SAW. Setelah jadi, maka wanita ini pun menyerahkan sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sang perawi hadis yang namanya Sahal bin Sa'ad, dia mengatakan Nabi SAW menerimanya muhtajan ilaiha. Nabi mengambil baju tersebut, menerima baju tersebut dalam keadaan butuh. Kan terkadang kita menerima hadiah kita enggak butuh ya. Ini Nabi menerima hadiah dalam keadaan butuh. Nabi pun terima, Nabi masuk dalam rumahnya. Beliau buka baju yang lama, terus beliau pakai baju yang baru. Setelah pakai baju baru, beliau keluar. Tidak lama di luar tiba-tiba ada seorang sahabat datang. Dia puji Nabi SAW. Ma ahsana hadzal saub. Sungguh indah baju yang kau pakai ini wahai Rasulullah. Uksuniha. Saya minta ya Rasulullah, berikan baju itu kepada aku. Lihat, tadi perawi mengatakan Nabi ngambil dalam keadaan butuh. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang puji-puji Nabi, kemudian dia minta, uksuniha ya Rasulullah, berikan baju itu, pakaikan kepadaku wahai Rasulullah. Nabi enggak cemberut sama sekali, enggak marah. Beliau masuk ke rumahnya, beliau buka bajunya, beliau pakai baju lagi yang lama, kemudian beliau kasih baju yang baru kepada orang yang meminta tadi. Kemudian setelah kejadian itu ada beberapa sahabat yang lihat kejadian tersebut. Dia mengatakan kepada sahabat yang minta tadi, kau sungguh cerdas. Kau tahu Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. Ini kau lihat Nabi pakai baju yang indah, kau minta. Kata orang ini, dia mengatakan, inni wallah, demi Allah,
Ma sa'altuhu li albasahu. Demi Allah saya minta, saya bukan ingin baju tersebut. Saya enggak pengen pakai baju itu. Inna ma sa'altuhu li takuna kafani. Tapi saya minta baju itu, saya berharap saya dikafankan dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini bukan kurang ajar. Dia minta keberkahan dari baju yang pernah dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, dan benar tatkala orang ini wafat, dia dikafankan dengan baju yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lagi butuh tapi beliau kasih. Kita berani enggak? Kita minta baju kiai. Kata kiai, saya kiai, saya yang dikasih bukan saya yang dimintai. Nabi Muhammad tidak demikian. Nabi apapun selama beliau bisa berikan, beliau pasti kasih selama beliau mampu. Tapi kalau beliau tidak mampu, beliau tidak beri. Tapi kalau selama beliau masih bisa berikan, pasti beliau berikan. Di antara kisah menakjubkan juga tentang dermawan, kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini, bapaknya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini pernah dibunuh oleh Nabi SAW dalam suatu peperangan. Maka Sofwan ini setelah ayahnya terbunuh, maka pasti dia masuk dalam peperangan, dia ingin bunuh Nabi SAW. Pokoknya dia ingin masuk perang, dia ingin bunuh Nabi Muhammad, tapi tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Maka tatkala Fathu Makkah, dia pun ditangkap dan dia diberi jaminan keamanan. Jadi dia hidup bersama Nabi SAW bersama kaum muslimin, tapi dia tidak dihukum. Dia diberikan jaminan keamanan. Maka Sofwan bin Umayyah pun hidup berdampingan sama Nabi, dan ketika itu terjadi perang Hunain. Ketika terjadi perang Hunain, Nabi kurang senjata. Nabi sewa sama Sofwan bin Umayyah, dan Sofwan bin Umayyah masih kafir dan dia masih benci sama Nabi SAW. Maka terjadi perang Hunain, akhirnya Nabi SAW dapat ghanimah yang sangat banyak. Ketika dapat ghanimah yang sangat banyak, Sofwan ini ngelihat ghanimah. Dia ngelihat kambing, dia ngelihat onta. Maka Nabi pun ngelihat. Nabi paham, Sofwan ini pengen. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi kasih 100 onta buat siapa? Sofwan, masih musyrik. Nabi kasih lagi 200. Nabi kasih lagi terus. Lihat apa yang dikatakan oleh Sofwan bin Umayyah. Wallahi, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Demi Allah, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan apa yang dia telah berikan kepadaku. Wa innahu la abqadun nas ilayya. Dulu Muhammad itu orang yang paling saya benci. Fama bari hayu'tini hatta innahu la ahabbun nas ilayya. Tapi masalahnya Muhammad selalu kasih saya, kasih sampai jadilah Muhammad orang yang paling saya cintai. Nabi tidak takut miskin, Nabi kasih supaya demi seorang mendapatkan hidayah. Lihat, dari orang yang paling dia benci menjadi orang yang paling dia cintai. Namun garis yang ingin kita ambil poinnya di situ adalah Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Tatkala beliau menyerahkan harta-harta, yang penting demi dakwah, pasti beliau kasih. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak berikutnya yang bisa kita cuplikan pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pembantu. Akhlak Nabi terhadap pembantu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas ini siapa? Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin cerita sama kita. Anas cerita, "Khadamtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam asyra sinin." Saya pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa? 10 tahun. Fama qala li uff. Nabi tidak pernah berkata kepadaku uff. Uff itu kalimat tatajjur. Kalimat kejengkelan. Kalau kita berarti apa? Mungkin itu. Nabi enggak pernah mengatakan wala lima sana'ta wala alla sana'ta. Dan Nabi juga tidak pernah mengatakan, wahai Anas, kenapa kau tidak lakukan begini? Kenapa kau harus lakukan begitu? Selama berapa tahun? 10 tahun. Kalau sang majikan mengatakan demikian, boleh tidak? Harusnya boleh. Kalau ada salah, kenapa kau enggak gini? Kenapa kau enggak begitu? Nabi enggak pernah. Yang menyaksikan ini siapa?
langsung pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka tidak akan pernah ada majikan yang seperti ini. Tidak pernah mengatakan tidak pernah menegur, kenapa kau melakukan itu, kenapa kau melakukan begini. Yang ada cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nas khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang akhlaknya sangat baik. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi menyuruh saya atas satu hajatnya. Jadi diperintahkan Anas untuk pergi, untuk mencari sesuatu. Kata Anas, wallahi la adhab. Demi Allah saya enggak mau. Tapi dalam hati kata Anas, wa fi nafsi an adhhaba lima amarani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati saya mau pergi. Kan biasa anak kecil, biasa kita suruh nak ke situ dulu nak. Biasanya anak kita enggak, tapi dia pergi. Ini yang dilakukan oleh Anas. Dia mengatakan enggak ya Rasulullah, tapi dalam hati dia ingin pergi. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq. Ketika saya keluar, kemudian saya lewat pasar, ternyata saya lihat ada anak-anak kecil sedang bermain. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Anas? Dia nonton di situ. Padahal tadi Nabi suruh apa? Nyuruh sesuatu sama dia. Tolong carikan ini. Anas pergi keluar, tapi Anas nyangkut di mana? Di pasar. Dia ngeliat anak-anak kecil sedang main-main, dia nonton. Nabi di rumah nunggu-nunggu, kok Anas nggak balik-balik? Anas kok nggak balik-balik? Maka Nabi pun keluar cari Anas. Ternyata Nabi dapat. Anas lagi nonton. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya bin wara'i. Maka Nabi pun ketemu Anas, Nabi pegang pundak Anas. Pegang Anas. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian Anas mengatakan, fa nadartu ilaihi wa huwa yadhhak. Allahu akbar. Ketika Nabi megang Anas, Anas cerita, saya balik ke belakang, saya lihat itu Rasulullah dan Rasulullah tertawa. Kalau kita sudah marah-marah. Kita lagi nunggu sesuatu hajat kok enggak datang-datang. Anas balik, Anas lihat Nabi tertawa. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Unais. Namanya Anas tadi siapa? Anas. Tapi Nabi manggil siapa? Unais. Unais ini panggilan sayang. Jadi di isim tasgir kalau manggil orang dalam bahasa Arab itu panggilan kasih sayang. Ya Unais, ya Bunayya. Adhabta haitsu amartuk, wahai Unais. Wahai anak sayangku, apakah kau sudah pergi atas perintahku tadi yang saya suruh? Apa kata Anas? Naam, ana adhabu ya Rasulullah. Benar, iya Rasulullah, saya pergi sekarang. Saya pergi sekarang. Yang jadi perhatian kita di sini, Nabi tidak marah sama sekali. Nabi malah tersenyum. Maka benar tadi Anas mengatakan, Nabi tidak pernah mengatakan apa tadi? Tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik selama 10 tahun. Ada orang tidak bisa seperti ini sama dia punya pembantu tidak pernah mengatakan demikian. Saya rasa enggak mungkin pernah ada seperti ini. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ajaibnya mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bagaimana tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang paling tawadhu. Disebutkan dalam riwayat Nabi dulu itu di awal-awal Islam atau di kota Madinah di awal Islam, beliau kalau duduk sama para sahabatnya, beliau itu duduk sejajar. Artinya nggak ada yang spesial. Kalau sekarang kan mungkin saya duduk di sini, spesial, orang tahu ini dai-nya. Nabi dahulu sebelumnya tidak seperti itu. Sama dengan para sahabat. Makanya kalau ada orang-orang baru datang dari daerah lain, ketika mereka belum kenal mana Nabi Muhammad SAW, mereka bingung mana Muhammad SAW karena nggak ada yang spesial. Maka barulah para sahabat sadar harusnya kita buat seperti ini, berinisiatif membuat suatu tempat khusus Nabi SAW. Barulah beliau berada di tempat yang khusus. Itu pun inisiatif siapa? Para sahabat. Bukan inisiatif dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tatkala Nabi berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Orang-orang Madinah, orang-orang Ansar banyak yang belum melihat Nabi SAW. Tatkala Nabi sampai dengan Abu Bakar di kota Madinah, mereka bingung mana Muhammad, mana Abu Bakar. Kenapa? Karena sama, nggak ada perbedaan, tidak ada yang spesial dari Nabi Muhammad SAW.
Tatkala matahari terbit, terik, panas, Abu Bakar nutupin Nabi Muhammad SAW, barulah orang tahu bahwasanya oh ini Muhammad, ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tawadhu. Di antara bentuk ketawaduan Nabi SAW, Nabi sering naik himar. Himar itu kata para ulama kendaraan yang paling rendah di zaman itu. Di zaman itu ada onta, ada kuda, tapi Nabi sering naik himar. Kalau zaman sekarang apa kendaraan paling rendah? Mungkin sepeda kali ya, bisa jadi. Tapi sepeda juga sekarang udah mahal-mahal. Ada 20 juta, ada 40 juta. Tapi artinya di sini Nabi terkadang naik himar. Padahal beliau siapa? Presiden, pemimpin kaum muslimin. Di antara ketawaduan Nabi SAW, Nabi sering bonceng para sahabat. Bonceng itu maksudnya naik kendaraan, Nabi yang bawa. Yang di belakang siapa? Sahabat. Tawadhu, presiden yang bawa. Anak buahnya yang di belakang. Makanya ada risalah disebutkan tentang nama-nama sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Tawadhu. Di antara bentuk ketawaduan dalam riwayat, ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia gemetar. Dan biasa kalau ketemu pemimpin kan harus gemetar, takut. Bagaimana sih kalau kita berhadapan dengan Pak Jokowi misalnya, hafizahullah taala, pasti kita gemetar, kita takut karena berwibawa, pemimpin. Ada orang datang seperti itu kepada Nabi, dia gemetar. Apa kata Nabi? Hawin alaik, tenang. Fa inni ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Kau tenang aja. Sesungguhnya saya ini sama dengan engkau. Saya ini anak dari seorang wanita yang makan daging apa? Yang kering. Kalau bahasa kita, tenang, kita ini sama-sama makan nasi. Kita sama-sama makan nasi. Wallahu ta'ala alam, kita dengarkan azan dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al atammanil akmalani ala al mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita lanjutkan sebentar. Tadi kita sampai bahwasanya di antara akhlak Nabi adalah beliau adalah orang yang paling tawadhu. Tadi kita sebutkan terakhir bahwasanya ada orang gemetar datang kepada Nabi, maka Nabi mengatakan hawwin alaik fa inna ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Kalau kita membahasakan zaman sekarang, sudah tenang, jangan gemetar, kita ini sama-sama makan nasi. Padahal ini sang presiden yang mengatakan demikian, beliau sangat tawadhu kepada orang lain. Kemudian jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk akhlak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau adalah orang yang paling berani. Keberanian adalah akhlak. Maka kalau kita berbicara tentang keberanian, beliau adalah orang yang paling berani, paling berani. Kita lihat kisah diceritakan oleh seorang pemberani. Bayangkan yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pemberani adalah seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Siapa ragu dengan keberanian Ali bin Abi Thalib? Beliau orang yang paling berani. Di antara bentuk keberanian Ali bin Abi Thalib, beliau berani tidur di mana? Di mana? Di kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tatkala itu bisa saja orang-orang Quraisy masuk kemudian menikam Ali bin Abi Thalib, tapi beliau berani. Di antara bentuk keberanian Ali bin Abi Thalib, setiap ada peperangan ada namanya mubarazah. Mubarazah itu duel dulu. Ini biasanya menentukan siapa yang menang. Karena kalau ada yang kalah, maka ini mereka akan drop keberanian mereka akan turun. Tapi kalau menang mereka biasanya lebih semangat. Yang sering mubarazah itu namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya tatkala bermubarazah, beliau sering menakuti lawannya. Beliau mengatakan annalladzi sammatni ummi haidarah kalaythi ghabatin karihil manzarah. Kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah seorang singa, seorang yang ibuku menamaku dengan apa? Singa. Jadi nama Ali bin Abi Thalib itu apa? Haidar, singa. Kalaiti ghabatin karihil manzar. Saya ini adalah singa hutan yang sangat menakutkan. Dia pengen nakut-nakutin siapa? Lawannya. Tapi dengar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Kunna idza mahra al-ba'su wa laqiyal qaumul qauma." Kita ini kalau lagi berperang, kemudian kita sudah ketemu satu sama lain dan perang sudah berkecamuk. Kata Ali, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mundur di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu minna ahadun adna minal qaum minhu. Kata Ali, tidak ada orang yang lebih dekat dengan musuh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya katakan, yang cerita ini siapa? Ali, bukan orang yang penakut, tapi beliau orang yang berani. Tapi kata dia, kalau perang sedang bercamuk kita mundur. Kita di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi adalah orang yang paling berani. Kemudian di antara bentuk keberanian Nabi, kisah tatkala perang Hunain. Perang Hunain kita tahu tatkala itu kaum muslimin takjub sama jumlah mereka. Tatkala itu mereka berperang dengan jumlah yang sangat banyak. Itu sekitar 12.000 pasukan. Maka mereka pun bersandar sama jumlah tersebut. Sebagian mereka mengatakan lan nuglabal yawmin qillah. Kita enggak bakal kalah gara-gara jumlah kita sedikit. Karena mereka bersandar kepada jumlah yang sangat besar. Maka tatkala Nabi dengar perkataan tersebut, Nabi khawatir. Mereka tidak tawakal kepada siapa? Allah. Tapi mereka tawakal kepada siapa? Jumlah. Dan benar di awal-awal peperangan melawan Thaqif dan Hawazin, Nabi beri pelajaran, Allah beri pelajaran kepada kaum muslimin. Kaum muslimin kocar-kacir. Akhirnya artinya kalah, mereka mundur. Semua mundur kaum muslimin. Yang maju menuju yang menyerang kaum musyrikin cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau maju, beliau mengatakan di atas kudanya, anna nabiyyu la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Beliau berperang sambil mengatakan, saya adalah nabi yang tidak pernah berdusta dan saya ini adalah cucu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib tatkala itu dulu adalah orang yang sangat disegani. Orang segan sama dia. Dia mengatakan, saya nabi yang tidak pernah berdusta dan saya adalah cucu Abdul Muttalib. Artinya beliau maju. Orang kaum muslimin semua mundur, beliau maju. Ini mujizat. Pemimpin biasanya di belakang. Nabi enggak. Nabi yang paling depan memimpin kaum muslimin. Di antara sifat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah orang yang paling mudah memaafkan. Paling mudah memaafkan. Disiksakan suatu ketika Nabi sedang berjalan. Tiba-tiba ada orang datang
Kemudian dia narik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai syal mungkin seperti itu. Kemudian dia tarik selendang Nabi. Kemudian saking kerasnya tarikan tersebut maka muncul memerah di apa? Di bahu atau di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia tarik Nabi, Nabi lihat dia, Nabi enggak marah. Nabi langsung tersenyum. Nabi langsung tersenyum. Kemudian dia mengatakan apa? Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, itu harta Allah, berikan kepadaku. Atau ketemu orang, Pak, itu mobilnya Allah, kasih saya satu. Kira-kira dia mengatakan demikian. Yang menakjubkan, Nabi tidak marah. Nabi langsung apa tadi? Senyum. Nabi bilang, aku kasih apa yang dia minta. Padahal para sahabat, dia kata para ulama, dia buat dua fatal. Pertama dia tarik Nabi, kemudian yang kedua dia panggil Nabi dengan Muhammad. Para sahabat nggak ada yang berani panggil Nabi dengan apa? Muhammad. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tapi ini orang sudah kasar, manggil Nabi tidak sopan, minta harta. Nabi kasih. Saya ingin sering contohkan, kita ini biasa keluar masjid, ramai desek-desekan kalau sholat Jumat. Kemudian sering kaki kita keinjek kan. Biasanya kita nggak bisa senyum, kita langsung cemberut dulu pertama. Kita cemberut. Iya tidak? Iya, kita cemberut biasanya. Nabi tidak ditarik selendangnya diminta harta, Nabi tidak marah, bahkan Nabi tersenyum. Artinya Nabi langsung maafkan. Nabi tahu ini orang nggak tahu apa-apa, nggak ngerti, makanya Nabi langsung memaafkan. Makanya Aisyah pernah mengatakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahish. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang suka berkata-kata kotor dan berkata-kata jorok. Walam yakun sakhaban bil aswaq. Nabi tidak pernah teriak-teriak di pasar. Walam yujzi bisayyi'ah. Nabi tidak pernah membalas keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah. Tapi beliau lebih memilih apa? Untuk memaafkan dan berlapang dada. Kalau bisa beliau maafkan. Di antara orang yang paling berhak untuk tidak dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembongnya orang munafik. Ketika perang Uhud, dia memprovokasi kaum muslimin, akhirnya 300 keluar dari barisan pasukan. Padahal saat itu kaum muslimin sedang butuh-butuhnya namanya pasukan. Ada 1000, akhirnya 300 keluar. Dia yang provokasi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia pernah menuduh Aisyah sebagai apa? Pezina. Tapi tatkala dia wafat, anaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta baju untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Nabi enggak kasih, Nabi berhak. Karena orang-orang selalu bikin masalah. Tapi tidak, Nabi kasih. Tidak cukup sampai situ, anaknya lagi minta, ya Rasulullah, tolong sholatkan. Sholatkan orang. Tatkala itu Nabi mau sholatkan. Umar tegur, wahai Rasulullah, ini kan orang munafik. Kata Nabi SAW, saya ingin sholatkan. Saya ingin memohonkan ampunan buat siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan benar tatkala Nabi ingin sholat, Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang turun 2 ayat menegur Nabi Muhammad SAW untuk tidak sholat kepada orang-orang munafik. Ya, ingin saya tarik kesimpulan di sini, Nabi masih maafkan. Bayangkan istri dituduh sebagai apa? Pezina, tapi ternyata Nabi maafkan orang ini. Intinya hati Nabi itu sangat lembut. Inilah jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara segelintir cuplikan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau mau bicara tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat panjang dan senang dan seru. Seakan-akan kita ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dengar gini, keimanan kita sangat cinta, semakin tambah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita belajar sirah, banyak faedah yang kita dapatkan. Kita mendapat faedah keimanan, kita mendapatkan faedah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kita melihat bagaimana Nabi bermuamalah dengan masyarakat, dengan manusia, sangat indah. Yang sebagian orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi ternyata praktek kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dakwah tercoreng, dakwah tersudutkan gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau kembali melihat akhlak Nabi, maka sangat sempurna, dan kita sebagai umat beliau nggak mungkin kita bisa tiru secara sempurna. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita tiru sebisa mungkin. Kita tiru sebisa mungkin semampu kita sehingga kita bisa menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Wallahu taala alam, ini yang mungkin bisa kami sampaikan.
Kalau ada benarnya ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, dan ini murni dari kebodohan saya dan kejahilan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang bertanya, satu atau dua pertanyaan. Berapa kilo? Baik, monggo. Saya hitung 1, 2, 3 untuk yang ikhwan dulu. 2 pertanyaan dulu. Monggo. Ini yang bertanya saja dapat hadiah. Apalagi ya nanti menjawab pertanyaan dari sana menjawab bisa, dan sesuai dengan jawabannya dapat logam mulia. Bisa dibawa pulang. Dan saya kurangi sedikit pun. Ini ada beberapa syarat. Monggo. Sekarang diangkat dulu pertanyaannya. Macam apa saja pertanyaannya. Keluar dari narasi tadi tidak apa-apa. Dan materi akhlak Rasul. Kalau bisa dijawab, Pak. Ya. Kalau bisa dijawab mudah-mudahan. Okay. Kalau tersenyum ya, ini smile-nya tersenyum sama dengan Sagrada. Cuman bedanya sedikit. Kalau Sagrada itu banyak membuat jemaah itu ketawa. Yang ini lain lagi. Ustaznya masih muda, dia sendiri yang ketawa. Baik, monggo. Monggo, ke pojok sana. Ada yang ditanya, Pak? Itu banyak, Pak. Ada dua. Oh iya. Mas, tunggu Mas. Ayo yang muda. Yang muda ya ke sana. Ya ini. Ya, tunggu ke sana. Maju aja. Maju aja, maju. Sekalian ngambil hadiah. Ya, ada dua. Kenapa tadi mau apa? Jazakallahu khair, pertanyaannya bagus. Oh iya, hadiahnya dulu nih. Ini, Mas. Yang mana? Yang paling besar, yang paling bagus. Iya, jazakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan mensolati orang munafik tadi, itu dua surat apa yang diturunkan? Saya lupa tadi surat, bentar ya. Baik. Ini Pak, apa? Oke. Pertanyaan pertama tadi, gimana kalau kita dimanfaatkan oleh orang lain ya? Berarti inti pertanyaan seperti itu ya. Ada sebuah hadis, Nabi pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Tapi ini konteksnya positif. Maka tatkala kita dimanfaatkan orang tapi itu positif dan kita ridho, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Misalnya kita tahu kayaknya orang manfaatin saya, tapi ini demi kebaikan. Misalnya butuh dakwah, dia
suruh kita ini, tapi demi tujuan dakwah misalnya, maka itu nggak masalah, terbaik. Yang penting kita ridho. Tapi ternyata kalau dia manfaatkan kita dalam suatu hal yang konteksnya negatif, misalnya dia manfaatkan tenaga kita untuk suatu hal untuk kepribadian dia sendiri atau apalah, mungkin konteksnya buruk, ya sudah kita tinggalin dia dan kita minta maaf. Kan membantu orang kan kerelaan. Saya tidak rela, saya diginiin, maka lebih baik kita menjauh. Tapi kalau dalam konteksnya kebaikan, dia minta tolong kita dan kita mungkin rasa kayaknya dia manfaatin saya, tapi kita masih lihat ini masih batas wajar dan ini dalam koridor yang baik, misalnya jalan dakwah misalnya, maka nggak masalah. Dan kita usahakan terus niat ikhlas. Kita tanamkan dalam diri kita, ini saya kerja bukan buat dia, tapi saya kerja demi kebaikan, cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini mendapatkan pahala yang sangat besar. Tadi Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wallahu taala alam. Kemudian tadi berkaitan dengan ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau memohonkan ampun kepada mereka, meskipun kau memohonkan ampun kepada mereka, maka Allah tidak akan ampuni. Ini ayat yang turun, salah satunya ayat yang turun berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi untuk tidak mensolatkan. Allah juga mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kau salat kepada orang seperti itu, maksudnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik, abadan, selama-lamanya, wala taqum ala qabri, dan jangan kau hadiri pemakamannya. Ini ayat yang menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini sesuai dengan pendapat Nabi, dengan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya lupa ada beberapa pendapat Umar yang mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan tentang keutamaan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya? Ini pertanyaan boleh dari kaum ibu, ya. Dua pertanyaan biar adil ini. Kemudian saya tadi sudah koordinasi dengan rombongan beliau Ustadz ini, yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu, dari Ustadz, kami tidak diberikan kepada kaum Adam, jangan. Karena ini logam mulia. Ini sesuai dengan komitmen dan konsensus dari panitia. Khusus dijawab oleh ibu-ibu yang bisa menjawab, nanti dapat logam mulia, dan ini mahal. Tapi bapak-bapak kan tidak senang emas karena sudah ada emas sendiri. Seperti saya, Mas Matin, Mas Kimin, sudah ada. Baik, dua pertanyaan dulu ibu-ibu, kemudian nanti satu pertanyaan dari ustadznya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah adalah memang tauladan kita. Saya ingin menanyakan Ustadz, salah satu sifat Rasulullah adalah pemaaf. Adakah tips bagi kita bagaimana caranya supaya kita juga bisa menjadi orang yang pemaaf? Terima kasih. Jazakillah khairan. Pertanyaannya berat. Ini yang saya sampaikan teori ya. Kalau prakteknya berat. Secara teori, kalau kita ingin mudah memaafkan, yang pertama tadi kita lihat contoh kita Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang sangat pemaaf. Kemudian yang kedua, ingat tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mudah memaafkan. Di antara kemuliaan bagi orang yang memaafkan, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia mampu meredam amarahnya dan dia mampu untuk melampiaskan, sebenarnya dia mampu
maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh halayak makhluk pada hari kiamat hatta yukhayyirahu min ayyil khuri syaa. Maka Allah akan suruh dia pilih bidadari yang mana dia sukai. Tapi ini buat Bapak. Itu di antara balasan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mudah memaafkan. Kemudian memaafkan adalah sifat orang yang bertakwa. Allah mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan dengan engkau memaafkan, kau akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa, di antara sifat orang bertakwa itu adalah orang yang suka memaafkan. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah lanjutkan ayatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendermakan harta mereka dalam kondisi apapun, dalam kondisi mereka sedang lapang atau dalam kondisi sedang sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dia suka meredam amarahnya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan kesalahan manusia. Maka ini diantara manfaat kalau kita dizalimi sama orang, ya sudah, kita mending kita maafkan. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau itu pernah dapat ujian mihna yang sangat besar. Beliau pernah dipenjara, disiksa, dirajam, apapun itu. Maka suatu kesempatan Allah pun bebaskan dia dari musibah tersebut. Ketika dia keluar dari penjara, dari siksaan tersebut, dari kezaliman itu, dia mengatakan, saya telah maafkan orang-orang yang sudah menzalimi saya. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa kau lakukan demikian? Kata dia, madza yanfa'uk an yu'adzaba akhukal muslim bisababik. Kata dia, apa manfaatnya buat kita kalau ada saudara kita sesama muslim diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita? Apa manfaatnya? Enggak ada faedahnya, kata dia. Mending saya maafkan, saya dapat pahala yang sangat besar. Dan ini juga terjadi kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik pernah dizalimi oleh gubernur kota Madinah. Yang gubernur kota Madinah ini, dia punya hubungan kekerabatan sama Nabi SAW. Dia punya hubungan kerabatan sama khalifah pada saat itu. Jadi gubernur ini, kalau bahasa kita di Indonesia, Habib. Dia punya keturunan, punya nasab sama Nabi Muhammad SAW. Ternyata gubernur ini menyiksa, menzalimi siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Disiksa, sampailah berita ini sampai kepada sang khalifah. Maka sang khalifah pun datang ke kota Madinah. Dia menemui Imam Malik rahimahullahu taala. Dia ketemu Imam Malik, maka dia bersumpah depan Imam Malik, demi Allah, saya tidak pernah memerintahkan kezaliman ini. Artinya kezaliman ini murni dari gubernur tadi, bukan atas perintah saya. Kata Imam Malik, qad afautu anhu liqarabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqarabatihi minka. Kata Imam Malik, saya sudah maafkan dia. Kenapa? Karena dia itu adalah kerabat Nabi SAW dan dia juga kerabat dari engkau sang khalifah. Tatkala sang khalifah dengar tersebut, sang khalifah pergi dengan senang hati. Dia sudah lega karena Imam Malik sudah maafkan. Tatkala sang khalifah pergi, maka Imam Malik cerita sama murid-muridnya. Imam Malik mengatakan, takhawwaftu an amuta tahta darb. Kemarin ketika saya disiksa, saya itu takut saya mati. Saya dicambuk, saya dipukul, saya takut saya wafat. Kenapa saya takut saya wafat? Fa'alqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya wafat di akhirat, saya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'astahyi minhu. Saya malu sama dia. Kenapa? Ayyadkhula ba'du alihin nar bisababi. Karena ada sebagian kerabatnya yang tadi sang gubernur masuk neraka jahanam gara-gara saya. Allahu akbar. Dia lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Maksud saya, ini saya ingin sampaikan tentang betapa besarnya para salafus saleh dahulu mereka memaafkan. Maka kita sebagai umat belakangan ini kita harus mencontoh mereka. Memang tadi saya katakan di awal, ini teori. Ini teori. Tapi apa yang bisa kita lakukan kecuali itu? Artinya kita cuma bisa melakukan itu. Kita ingat pahala yang sangat besar. Dan
Kalau kita maafkan, kita lebih tenang, hati kita lebih tidak banyak pikiran, kita tenang, dan kita akan mendapatkan pahala balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, surga yang seluas langit dan bumi. Wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana istiqomah untuk menjalankan akhlak dan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Berkaitan dengan istiqomah, yang pertama tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqomahan kita itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman itu semua murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita ingin istiqomah, maka kita ingat juga ganjaran pahala istiqomah. Kalau istiqomah apa? Di antara pahala istiqomah atau ganjaran istiqomah, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ketiga, kita cari circle yang baik. Cari teman-teman yang baik. Almaru ala dini khalili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu terlihat dari agama temannya. Karena teman itu narik. Kalau kita bergaul sama teman-teman yang buruk, dia bakal narik kita kepada keburukan dia. Tapi kalau kita pilih teman-teman yang baik, maka teman-teman yang baik itu akan mendorong kita, menarik kita kepada kebaikan. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan tatkala kita ingin berakhlak yang baik, sudah tadi berdoa, kemudian apa lagi tadi? Lihat ganjarannya, kemudian memilih teman yang baik, itu intinya pokoknya. Selesai dari kemudian kita pilih, kita harus paham sebab-sebab apa sih yang bisa mengurangi akhlak kita. Contohnya misalnya kita tahu kalau kita melakukan ini kita nggak istiqomah, maka kita harus jauhi. Karena para salaf mengatakan min fiqhir rajul, di antara kecerdasan seseorang, dia tahu kapan imannya itu turun, kapan imannya itu naik. Ketika dia tahu kalau saya lakukan ini iman saya turun, akhlak saya bisa buruk, maka harusnya ditinggalin. Dan dia tahu kalau saya melakukan ini akhlak saya baik, iman saya bertambah, maka saya lakukan itu. Artinya kita harus pintar memilih sikap bijak terhadap diri kita dalam beramal soleh, dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Allahu ta'ala alam. Jadi pertanyaan satu tadi, bagaimana hukum menilai mengkritik makanan jika berprofesi sebagai chef atau juru masak? Apakah hal ini termasuk akhlak yang tidak baik? Enggak, wallahu ta'ala alam, ini memang tugasnya. Tugasnya untuk mengecek makanan. Sama dengan seorang guru. Apakah guru ngasih nilai 8 itu juga nilai 5 bagi seorang murid yang tidak bisa menjawab? Apakah itu kezaliman? Enggak kan? Maka tatkala seorang chef dia ingin menyiapkan makanan terbaik bagi orang yang pesan, maka itu bukan celaan. Dan mengomentari makanan itu tidak dosa. Yang mengatakan makanan tidak mencela makanan itu baru dosa. Kita mengatakan ini makanan apa sih? Kok begini bentuknya, itu dosa. Tapi kalau kita makanan ini kok keasinan, ini terlalu panas, ini terlalu dingin, ini enggak dosa. Ini perbuatan apa? Mubah. Tapi Nabi enggak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena saking tingginya akhlak Nabi SAW. Maka sekali lagi kalau pekerjaannya chef, ya memang pekerjaannya memang buat mengomentari makanan demi ada maslahatnya, Tapi kalau kita yang bukan chef, kita ngomen-ngomen buat apa? Tidak ada maslahatnya. Wallahu ta'ala alam. Saatnya Ustaz menyampaikan satu pertanyaan. Ini tadi ada 2 orang ibu bertanya. Ya nanti ya. Untuk kaum ibu, karena hadiahnya hanya 1, jadi cukup 1 pertanyaan. Ya. Nanti yang terakhir saya bertanya, karena saya ingin ditanya juga. Pertanyaannya karena hadiahnya lumayan. Coba sebutkan dalil yang menunjukkan akhlak Nabi itu sangat mulia. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kurang spesifik tapi bolehlah. Masuk Ustaz. Pak, masuk. Satu lagi. Ada banyak tadi saya sebutkan, tapi Anda minta 2. Kalau 1 dapat dibelah ya Pak. Iya, dipotong.
jawabannya harus 2, dijawab 1, cancel, batal. Wah. Lanjut atau geser ke pertanyaan lain, dan ibu-ibu juga nanti yang harus menjawab. Atur. Masih bisa tadi Bu? Satu lagi Bu. Enggak bisa. Tidak, batal. Oke. Satu kali lagi, Ustaz. Ya. Soalnya beda lagi. Tentunya beda. Oh. Yang gampang, Ustaz. Yang gampang. Coba sebutkan satu bentuk ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi itu orang yang sangat tawadu. Banyak banget tadi Anda sebutkan kalau di sana. Bismillah. Nabi tawaduk dengan menaiki kimar. Gimana Bu? Nabi naik kimar Kenapa anak himar disebut bentuk tawadu? karena itu kendaraan yang paling rendah saat itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar Pak. Kalau Mas Taufan yang dirinya sampai itu bisa. Terus kan Bu. Yang pertanyaan ibu-ibu tadi 2 orang. Enggak, sudah. Oh sudah ya? Ya. Oh, iya. Tuh hadiahnya terima dulu. Baik Ustaz, ini buku dengan Word. Saya akan bertanya satu saja, yang satunya dengan yang kaum Adam. Ustaz bertanya, Ustaz, memuliakan istri itu apakah bagian dari akhlak Rasulullah, Ustaz? Syukran. Sebenarnya tadi kalau panjangan dikit, saya ingin sebutkan keajaiban akhlak Nabi kepada istri-istrinya. Tapi waktunya tidak panjang, maka saya sebutkan coba singkatnya. Ada nggak di sini tadi saya sebutkan? Di antara bentuk pemuliaan Nabi SAW kepada istrinya, Nabi itu tidak kaku kepada istrinya. Nabi tidak apa? Kaku sama istrinya. Kita tahu Nabi apa siapa? Pemimpin perang, presiden. Beliau datang ke istrinya tidak membawa masalah di luar ke dalam, enggak. Di antara bukti tidak kekakuan Nabi apa? Nabi pernah ngajak lomba lari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam suatu safar, Aisyah waktu itu masih kecil, masih kurus. Maka Nabi pun perintahkan para sahabat pergi kalian, pergi jauh. Maka Nabi mengatakan, Aisyah kita lomba lari. Tatkala itu lomba lari Aisyah yang menang. Aisyah menang. Maka Nabi pun mengalah. Kemudian selang beberapa tahun Aisyah udah gemuk. Biasa kan perempuan udah gemuk. Maka dalam suatu safar Nabi pun kembali ngajak Aisyah. Aisyah kita lomba lari lagi. Ternyata dalam lomba lari yang kedua Aisyah yang Nabi SAW yang menang. Kenapa? Karena Aisyah sudah gemuk. Nabi mengatakan ini balasan kekalahanku yang dulu. Artinya Nabi ngajak Aisyah main. Kemudian di antara akhlak keajaiban Nabi kepada istrinya yang tadi sebut lembut tidak kaku. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh orang yang mengaku pengikut sunnah Nabi SAW. Apa itu? Mandi bareng istri. Nabi SAW mandi sama istrinya. Dan ketika mandi tidak diam-diaman. Buktinya Pak Aisyah mengatakan da'li ya Rasulullah. Pak, sisain saya air. Artinya mandinya kan berarti sambil main-main, nggak diam-diaman. Aisyah mengatakan sisain. Ini sunnah yang ditinggalkan bagi orang yang mengaku mengikuti sunnah. Dan Nabi mandi semua sama istrinya, bareng sama istrinya. Maksudnya tidak sama Aisyah aja, sama semua istrinya. Kemudian di antara bentuk tidak kekakuan Nabi kalau setiap malam sebelum tidur beliau ngobrol sama istrinya. Dan banyak kalau kita mau cross check tentang akhlak Nabi SAW sangat mulia. Di antara bentuk pemuliaan Nabi SAW kepada istrinya itu kepada Sofia. Nabi pernah itikaf, kemudian Sofia datang menemui Nabi SAW, ngobrol. Kemudian Sofia ingin pulang, Nabi antar. Padahal Nabi sedang apa? Nabi sedang itikaf. Nabi antar Sofia ke rumahnya, baru Nabi SAW balik ke masjid melanjutkan itikaf. Beliau rela meninggalkan itikafnya demi mengantarkan
istrinya. Ini bentuk pemuliaan Nabi SAW kepada istrinya. Wallahu taala. Pak, ini yang ada yang hadir di kepala saya. Jazakallah khair. Saya kira cukup ya. Ini tadi yang bertanya lewat tulisan. Oh iya, Bapak Mana tadi. jelasnya? Itu tadi Bapak itu kayak. Ini bukunya. Iya. Sementara yang ini milik saya. Karena saya juga bertanya. Dan itu punya hak. Monggo, tadi yang bertanya. Itu Bapak tadi. Enggak, tadi yang sudah bertanya. Ini yang kertas tadi. Monggo, ini dapat tadi ya. Monggo. Oh, udah di belakang tadi Pak katanya. Yang nanya pakai kertas tadi itu ada itu. Sabar. Yang bertanya pakai tulisan tadi. Saya kira itu ibu bapak dan sekalian, karena waktulah yang membatasi pertemuan malam ini, dan insya Allah Ustaz Gigi ini akan kembali lagi ke sini. Amin. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.